Perkenalkan, saya beserta teman-teman dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Makulau Nasir dengan NIM 25033. Saya akan membaca teknologi konstruksi perangkat lunak atau mempresentasikan. Yang pertama itu teknologi konstruksi perangkat lunak. Materi yang akan dibahas yaitu desain dan penggunaan API. Kedua, runtime berorientasi objek. Yang ketiga, parameterisasi dan generik. Keempat, model eksekusi. Kelima, pemrosesan input berbasis tata bahasa. Keenam, primitif konkurensi. Yang ketujuh, middleware. Yang kedelapan, metode konstruksi perangkat lunak. Selanjutnya, pengertian API atau antarmuka pemrograman aplikasi adalah kumpulan tanda tangan yang diekspor dan tersedia untuk pengguna perpustakaan atau kerangka kerja untuk menulis aplikasi. Selain tanda tangan, API harus selalu sertakan pernyataan tentang program, efek, dan atau perilaku, yaitu semantiknya. Desain API harus mencoba membuat API menjadi mudah untuk belajar dan menghafal, mengarah ke kode yang dapat dibaca, menjadi sulit disalahgunakan, mudah diperluas, lengkap, dan menjaga kompatibilitas ke belakang. Sebagai API biasanya bertahan lebih lama dari implementasinya untuk perpustakaan atau kerangka kerja yang banyak digunakan. Diinginkan agar API mudah dan tetap stabil untuk memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi klien. Penggunaan API melibatkan proses pemilihan, pembelajaran, pengujian, pengintegrasian, dan kemungkinan memperluas API yang disediakan oleh perpustakaan atau kerangka kerja. Oke, kita next. Runtime berorientasi objek. Bahasa berorientasi objek mendukung serangkaian mekanisme runtime, termasuk polimorfisme dan refleksi. Mekanisme runtime ini meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi program berorientasi objek. Polimorfisme adalah kemampuan bahasa untuk mendukung operasi umum tanpa mengetahui sampai runtime jenis beton apa objek yang akan disertakan oleh perangkat lunak. Karena program tidak tahu jenis yang tepat dari objek di muka, perilaku yang tepat ditentukan pada saat runtime atau disebut pengikatan dinamis. Refleksi adalah kemampuan program untuk mengamati dan memodifikasi struktur dan perilakunya sendiri saat dijalankan. Refleksi memungkinkan inspeksi kelas, antarmuka, bidang, dan metode saat runtime tanpa mengetahui namanya pada waktu kompilasi. Juga memungkinkan instansiasi saat runtime objek baru dan pemanggilan metode menggunakan kelas berparameter dan nama metode. Dan saya serahkan selanjutnya pada teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Parameterisasi dan generik. Jenis parameter juga dikenal sebagai obat generik. Ada level dan template C++. Akhirnya definisi tipe atau kelas tanpa menentukan semua jenis lain yang digunakan. Jenis yang tidak ditemukan adalah disediakan sebagai parameter pada titik penggunaan. Jenis parameterisasi menyediakan cara ketiga selain pewarisan kelas dan komposisi objek untuk menyusun perilaku dalam perangkat lunak berorientasi objek. Next. Model yang dapat dieksekusi mengabstraksikan detail dari bahasa pemrograman dan keputusan tertentu tentang organisasi perangkat lunak. Beberapa dari model perangkat lunak tradisional, spesifikasi, dibangun dalam bahasa pemodelan yang dapat dieksekusi seperti XUML, Executable UML. Dapat digunakan di berbagai lingkungan perangkat lunak tanpa perubahan. Compiler, model yang dapat dieksekusi
atau transformator dapat mengubah model yang dapat dieksekusi menjadi implementasi menggunakan serangkaian keputusan tentang perangkat keras target dan lingkungan perangkat lunak. Dengan demikian, membangun model yang dapat dieksekusi dapat dianggap sebagai cara membangun perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Model yang dapat dieksekusi adalah salah satu fondasi yang mendukung inisiatif model driven arsitektur atau MDA dari Object Management Group atau UMG. NS model yang dapat dieksekusi adalah cara untuk sepenuhnya menentukan model Independent Platform atau PIM. PIM adalah model solusi untuk masalah yang tidak mengandalkan teknologi implementasi apapun. Kemudian platform spesifik model atau PSM yang merupakan model yang berisi detail pelaksanaan dapat diproduksi dengan menenun bersama PIM dan platform tempat ia bergantung. Next. Pemrosesan input berbasis tata bahasa melibatkan sinteks, analisis atau penguraian dari aliran token input. Dia melibatkan pembuatan struktur data disebut parse tree atau syntax tree, mewakili input data traversal in order dari pohon parse biasanya memberikan ekspresi yang baru saja diurai. Penguraian memeriksa tabel simbol untuk keberadaan variabel yang ditentukan pemrogram yang mengisi pohon. Setelah membangun pohon parse, program menggunakannya sebagai masukan untuk proses komputasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas Saudara Irwan. Saya akan melanjutkan materi primitif konkurensi. Primitif sinkronisasi adalah pemrograman abstraksi yang disediakan oleh bahasa pemrograman atau sistem operasi yang memfasilitasi konkurensi dan sinkronisasi. Primitif konkurensi yang terkenal termasuk semafor, monitor, dan mutex. Semafor adalah variabel atau abstrak yang dilindungi tipe data yang menyediakan abstraksi sederhana namun berguna untuk mengontrol akses ke sumber daya umum oleh beberapa proses atau utas secara bersamaan lingkungan pemrograman. Monitor adalah tipe data abstrak yang menyajikan satu set operasi yang ditentukan programmer yang dilaksanakan dengan saling mengesampingkan. Monitor berisi deklarasi variabel bersama dan prosedur atau fungsi yang beroperasi pada variabel tersebut. Konstruksi monitor memastikan bahwa hanya satu proses pada satu waktu aktif dalam monitor. Mutex, pengecualian bersama, adalah primitif sinkronisasi yang memberikan akses eksklusif ke sumber daya bersama hanya dengan satu proses atau utas di sebuah waktu. Next. Middleware. Middleware adalah klasifikasi luas untuk perangkat lunak yang menyediakan layanan di atas operasi. Lapisan sistem belum di bawah program aplikasi lapisan. Middleware dapat menyediakan runtime berisi errors untuk komponen perangkat lunak untuk memberikan pesan passing, ketekunan, dan lokasi yang transparan di seluruh jaringan. Middleware dapat dilihat sebagai penghubung antara komponen yang menggunakan perangkat tengah. Middleware berorientasi pesan modern, biasanya menyediakan bus, layanan perusahaan, ISB yang mendukung interaksi dan komunikasi berorientasi layanan antara beberapa aplikasi perangkat lunak. Next. Metode konstruksi perangkat lunak. Sebuah sistem terdistribusi adalah kumpulan fisik sistem komputer yang terpisah dan mungkin heterogen yang terhubung ke jaringan untuk menyediakan pengguna dengan akses ke berbagai sumber daya.
yang sistem mempertahankan. Konstruksi perangkat lunak terdistribusi adalah dibedakan dari konstruksi perangkat lunak tradisional oleh isu-isu seperti paralelisme komunikasi, dan toleransi kesalahan. Pemrograman terdistribusi biasanya jatuh ke dalam satu dari beberapa kategori arsitektur dasar: server client, arsitektur three-tier, arsitektur n-tier, objek terdistribusi, komplain longgar atau komplain ketat. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa maksud arsitektur three-tier dan arsitektur n-tier serta perbedaannya? Bagian metode konstruksi perangkat lunak. Three-tier yaitu konsep pemrograman atau yang biasa disebut dengan konsep client-server. Programming merupakan konsep pemrograman yang terdiri dari 3 komponen logik layer yang saling berkaitan. Berikut gambaran secara umum. Untuk arsitektur pemrograman model three-tier memiliki 3 fungsionalitas sistem yang independen, yaitu komponen client, aplikasi server, aplikasi RDBMS. Kelebihan dari arsitektur three-tier, segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server. Begitu pula dengan pengkonfigurasiannya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. Apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah. Yang kedua, keamanan di belakang firewall. Transfer informasi antara web server dan server database optimal. Komunikasi antara sistem-sistem tidak harus didasarkan pada standar internet, tetapi dapat menggunakan protokol komunikasi yang lebih cepat dan berada pada tingkat yang lebih rendah. Berikutnya yaitu keuntungan arsitektur three-tier. Keluasan teknologi, mudah untuk mengubah DBMS engine, kemungkinan pula middle tier ke platform yang berbeda, biaya jangka panjang yang rendah, perubahan cukup dilakukan pada middle tier dapat pada aplikasi keseluruhan, keunggulan kompetitif, kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan bisnis dengan cepat dengan cara mengubah modul kode dari pengubah ke seluruh aplikasi. Kekurangan arsitektur three-tier, lebih susah untuk merancang, lebih susah untuk mengatur, dan lebih mahal. Berikutnya yaitu n-tier. N-tier adalah arsitektur client server, di mana presentasi pemrosesan aplikasi data aplikasi dan data fungsi manajemen secara logis dipisahkan. Sebagai contoh, sebuah aplikasi yang menggunakan middleware untuk permintaan layanan data antara pengguna dan database mempekerjakan multi-tier arsitektur. Penggunaan yang paling luas multi-tier arsitektur adalah arsitektur three-tier. Demikian dari saya dan kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.